sendiri harusnya tahu kenapa kemudian ada perubahan desain, terus kemudian ada masalah pembebasan lahan yang bermasalah dan sebagainya itu. Nggak dibahas detail, hanya Oke. sebentar. Dia hanya ngasih lembaran, tolong isi, nanti masukin lagi 2-3 Nah, hari. kalau Itu tidak aja. detail berarti kan ini ada ruang untuk masyarakat merasa curiga atas aktivitas ini. Mungkin Pak Saud Ya, atau ya, Pak Didu, Pak Saud belum mungkin. itu nanti bisa jadi bagian dari mensrea itu. Ah, Pertama, konon katanya Jepang sendiri bikin 5.000 halaman gitu. sementara Disandingkan dengan 3 halaman. Itu aja udah nggak ngerti saya gitu. Penyidik akan mikir. Oke. Ah, ini indikasi dong, belum nuduh kan. Indikasi mereka akan nanti melihat itu di situ, itu bagian dari mens rea dan actus reus itu. baik, Gitu. kalau Prof sendiri ini tidak mengetahui perubahan-perubahan itu, berarti masyarakat wajar tidak menduga bahwa tidak transparannya perubahan itu menjadi celah KPK bisa mengusut dugaan markup ini, Pak Said. Tadi saya selalu kalau ada pemimpin yang menghindari bekerja sama dengan negara OECD, itu pasti ada mens rea, diduga ada mens rea. Saya sependapat dengan itu Pak, indikator. Karena OECD itu ketat. Ya, sangat ketat. Which is kita nggak bisa gabung Ya, sampai sekarang. Dan OECD kalau ketahuan korupsi di negara sana, sini juga kena. Tapi ke Cina tidak pernah mau bergabung dengan OECD, tidak pernah mau bergabung. Karena dia memang ada membuka ruang perselingkuhan lah. Nah, itu kita harus pahami itu. Nah, tadi saya bilang begini, ini kan yang dilanggar sebenarnya, pasti Prof paham betul bahwa semua perencanaan, apalagi infrastruktur itu selalu diawali dengan perencanaan teknokratis, baru birokratis, baru politis. Itu selalu. Ini kan semua dilanggar. Semua proyek Jokowi dilanggar. Semua adalah keputusan pribadi dipaksa menjadi keputusan politik. Keinginan pribadi dipaksa menjadi keputusan politik. Baru disuruh birokrasi lewat menterinya membenarkan. Baru disuruh dicari pembenaran lewat ilmuwan-ilmuwan yang dipilih. Itu cara. Nah, kalau kita yang biasa bekerja dengan tatanan yang good governance yang bagus, maka pada saat sudah lompat, tidak ada perencanaan teknokratis, tidak ada perencanaan birokratis, dan baru langsung politis, itu pasti kita mencurigai ada sesuatu yang menunggangi. Nah, yang dimaksud teknokratis itu hanya keluar laik apa tidak laik. Ya kan Pak, itu ini laik nggak nih? Nah, kayak umpamanya kereta api Jakarta Bandung yang 140 km, pasti kalau teknokratis saja itu pasti nggak laik karena terlalu pendek, ya kan Pak? Tidak bicara layak. Baru masuk birokratis itu melihat layak nggak ini, layak nggak? Nah pasti masuk perencanaan politis ini acceptable nggak? Acceptable maksudnya pantaskah membangun kereta api cepat Jakarta Bandung sementara Papua sana menderita? Itu kan namanya perencanaan politis. Itulah yang Jonan selalu katakan ini nggak adil gitu. Itu politis. Nah, Jokowi hanya selalu politis saja. Apa keinginan pribadi? IKN lah. IKN ini keinginan pribadi, terus langsung diminta DPR bikin undang-undangnya. Itu politis, langsung disuruh. Kita nggak tahu siapa yang bikin studi kelayakan, tahu-tahu menyatakan ini bagus, terus dilaksanakan. Nah, kereta api cepat sepertinya lebih ini lagi karena mencontek, terus ada keinginan, terus dijalankan. Nah, jadi sekarang yang berat kita ini sekarang menelusuri, untung ada Prof, ada Agus Pambagio, ada yang lain, menjaga jangan sampai sebenarnya alasan pembangunan dulu dibelokkan sekarang untuk pembenaran. Itu kan Pak Jokowi udah keluar nih. Ini investasi sosial, itu nggak pernah kata-kata itu keluar selama perencanaan. Kita masih ada jejak digitalnya semua lah. Nah, itu yang kita ini kan. Nah, tapi bagi KPK saya pikir ini udah tanda kalau orang sudah tidak konsisten, ini pasti kita udah curiga nih. Ada sesuatu di dalamnya, kira-kira begitu. Oh, Oke, kalau saya kembali lagi ke Pak Saud, kalau menurut KPK lembaga itu sudah menyelidiki dugaan ini hingga saat ini, kalau menurut Anda masyarakat juga perlu tahu apakah ini waktu yang cukup lama, itu artinya bahwa KPK lamban dalam hal ini?
Ya, memang mungkin persoalannya adalah tiga audit yang harus dilakukan ya. Pertama audit kinerjanya, baru audit keuangannya, baru audit secara hukum. Apa-apa yang dilanggar nih. Ya. Kan model pengadaannya juga kan dipertanyakan tuh. Nah, itu nanti itu termasuk. Jadi mereka tiga hal ini mungkin mereka sangat hati-hati karena menyangkut high profile person, 10 orang yang kita sebut tadi, dugaannya 10 orang ya. Kita nggak ini analisis boleh salah, tapi biasanya sense kita nggak jauh-jauh lah gitu. Ya, Prof. Jadi maksud saya adalah ketika kemudian kita harus mengaudit secara hukum, secara kinerja udah jelas ya kan. Apalagi kalau kita bicarakan audit yang kita sebut sebagai keuangannya gitu. Itu juga. Jadi tiga-tiganya ini kan bermasalah auditnya. Nah, itu memerlukan waktu. Tapi saya pikir jangan sampai mereka nggak punya time frame. Oke, dia nggak nyebut ke publik. Tapi kalau bisa maintain publik ini, ya kan? Karena jangan lupa ini perintah Prabowo. Kejar sampai ke Antartika siapapun. Itu perintah buat KPK. Itu makanya dalam undang-undang itu barang siapa. Pasal 2, pasal 3 nih kerugian negara barang siapa. Itu nggak disebut barang siapa dalam kurung kecuali presiden dan menterinya. Nggak ada itu, nggak ada pasal itu. Pasal itu ada menunjukkan barang siapa. Jadi KPK harus mengejar itu gitu. Oke, meskipun belum ditemukan dugaan markup itu, apakah KPK berhak untuk memanggil nama-nama yang tadi Pak Saud sebutkan diduga berdekatan dengan proyek ini begitu? Kalaupun tidak memanggil sampai saat ini, apakah ada dugaan jangan-jangan KPK ada yang ditakutin? Oh enggak. Ya memang keraguan kita kan sekarang KPK itu 9 nilainya udah rusak. Dulu sampai sana itu ada 9 nilai. Jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, berani, sederhana, adil. Apal gue tuh. 9 nilai itu. Mereka jujur nggak? Mereka disiplin nggak? Mereka berani nggak? Ya kan? Mereka adil nggak? Jadi itu yang dipertanyakan sekarang. Kita pertanyakan KPK sekarang masih memegang nilai itu juga. Kalau dia nggak megang nilai itu sendiri, saya pikir ya dugaan kita ya takut gitu. Tapi itu nggak perlu menjadi alasan. Katakan undang-undangnya baru, dia bagian dari pemerintah, tapi nilai itu masih ada di sana dan penyidik-penyidiknya juga masih belum jauh berbeda juga. Saya pikir mereka mudah-mudahan bisa perform ke depan. Yang perlu kita tahu masyarakat adalah ke Prof nih ya. Prof, saya yakin Anda punya data. Kalau data itu di bawah hari ini boleh kita tampilkan. Mengapa pilihannya adalah Tegaluar? Terus kemudian kalau soal investasi sosial, realistisnya masyarakat sekarang butuh nggak sih? Bukan hanya sekedar kalau saya kemarin mencoba WUS ini cuman FOMO aja kalau anak-anak sekarang tuh. Nggak ada kepentingannya. Karena menurut saya untuk ke Bandung saja harus butuh waktu lagi ketimbang saya menggunakan PT Kereta Api yang Argo Parahyangan sudah langsung ke Bandung Kota begitu. Apa yang kemudian Prof bisa jelaskan terkait hal ini? Saya boleh share nggak ya? Saya boleh silakan. Mungkin boleh yang diminta share apa yang aja. Ya. Mungkin yang langsung aja. Mungkin tadi saya senang dengan ada Pak Said Didu tadi cerita kita belum govern ya tentang planning. Yang kedua ini, ya. Ya, yang kedua. Ini pertanyaan kenapa Tegaluar? Ya bisa. Coba lanjut dulu deh yang kedua. Satu lagi. Yang kedua silakan. ya. Next. Ya, mudah-mudahan nih kelihatan ya. Jadi kita memang belum ada governance yang seperti dibilang Pak Said Didu tadi. Jadi yang agak miss gitu ya. Ini kan sebetulnya tentunya lah ya dari atas itu proses namanya, siklus persiapan perencanaan. Tadi ada planning namanya, atau ada master plan, itu udah ada semua. Bahwasanya kita mau membangun kereta api dari Jakarta Surabaya. Itu ada rencana induk perkeretaapian nasional namanya. Udah lama. Bahkan di situ ditargetkan 2029 harus jadi. Jadi itu ada satu rencana. Nah, ketika memang mulai ada kajian-kajian yang tadi kita bilang kajian Jepang kan gitu ya, yang notabene arahnya G2G kan gitu kan gitu. Jadi setelah yang krusial tuh kan pas tahapan kuning ya. Jadi ini penting ini biar sekalian. Jadi itu udah dilakukan, masing-masing melakukan appraisal kan gitu ya. Jadi yang di kuning ini gimana nih? Layak enggak tadi pertanyaannya, mau pakai deliverynya seperti apa, artinya banyak pertanyaan kapan, artinya perencanaan implementasi lah kira-kira gitu, kira-kira bagaimana mau konsorsiumnya, bagaimana tandingnya, tadi dipilih BCG jadi wasit, nah itu kan ya kenapa seperti itu gitu ya, jadi memang ruang yang garis merah ini memang agak hampa gitu loh, ini pembelajaran yang harus kita ambil, jadi yang dari bawah ini mestinya juga civil society. Nah ini kan kita hari ini kita di mana nih? Kita kan lihat kaca spion nih ya malam ini ya. Jadi kita pengen buat garis merah inilah walaupun udah terjadi. Tapi kita kan juga harus lihat kaca depan Pak Irsal ya.
Jadi saya ke sini sebetulnya bukan hanya bicara lihat spion, banyak ini, makanya masalahnya apa? Kita bisa selesaikan kalau ada masalah. Sepandang pertanyaannya, istilahnya perumusan masalahnya apa? Kalau tadi urusan temuan, kan hanya ada 2 temuan jadi barang itu kan? Ya lakukan aja, silakan diaudit. Jadi Jangan ragu gitu, Dok. iya, artinya dilakukan aja gitu. Tapi kan kita harus lihat kaca depan juga dong. Karena memang kita mau ke Surabaya, mau mulai dari mana ya harus Saya bilang sampai Lombok, Prof. harus dimulai kan? Harus dimulai dari mana? Mau dari Surabaya apa mau dari Jakarta? Kalau dari Jakarta mau lewat Cirebon apa ke Bandung dulu? Itu udah dikaji gitu. Akhirnya memang Saya sebentar ke Bandung. menanggapi Pak Saud, kalau dari Jakarta Bandung aja utangnya triliunan, ratusan begitu ya, bagaimana ke Surabaya bahkan ke Lombok? Boleh Utangnya saya sampai jawab berapa langsung puluh ya? tahun. Boleh langsung saya jawab ya. Jangan-jangan seumur hidup. Nggak apa-apa. Ini kan mumpung ada Pak Saididu, ada Bang Saud ya. Sebetulnya gini Bang. Jadi ada namanya sebutlah balance sheet lah. Ya aku bukan orang akunting ya, tapi paham lah karena ini bisa masuk akal saja. Jadi balance sheet. Kalau secara ekonomi, secara sosial itu namanya benefit and cost. Jadi kita timbang-timbang, namanya ada benefit cost analysis. Jadi proyek-proyek yang memang dimiliki yang dimiliki publik atau pemerintah, itu harus ada kajian keekonomian namanya. Satu lagi balance sheet namanya financial, yang kita sebut dengan berapa uang masuk, berapa uang keluar, dan pajaknya juga dihitung. Nah kita mau menempatkan ini kan dua-duanya dong. Jadi namanya tadi infrastruktur dasar, infrastruktur ekonomi atau infrastruktur sosial, itu memang ada spirit namanya itu ekonomi politik. Jadi memang pasti yang pertama itu lebih besar dari 1 lah secara ekonomi. Dan ini lebih besar dari 1. Nah yang kedua memang tergantung gitu loh. Nah saya udah melihat, jadi pembangunan kereta api cepat di dunia, itu kita bagi 2 aja ya. Tentunya ada rel sama sinyal dan lain-lain, itu namanya prasarana. Lalu ada yang beroda itu kendaraan namanya sarana. Jadi sebetulnya di mana-mana namanya prasarana kereta api itu namanya sangkos. Kalau sangkos itu 100% ditanggung negara. Tapi di beberapa negara misalnya kayak di Jepang gitu ya, lalu di Taiwan mereka juga membangun. Jadi porsi prasarana itulah yang diatur kira-kira. Nah ini kan prasarana disodorin ke swasta, terbenam lah dia. Pasti terbenam gitu. Tapi yang penting menurut saya ini kan ada Danantara kan, tiba-tiba di luar cerita kita ini tiba-tiba lahirlah Danantara. Saya pikir juga kembali ini kantong kanan kantong kiri, kita mau off balance sheet apa mau on balance sheet. Kalau tanggung jawab BUMN dulu ada PMN, ya toh, sekarang dicoret, ya wajar-wajar dong. Ya, urusan badan usaha ya dengan Danantara, tapi urusan publik melekat gitu loh. Urusan publik melekat apa itu? Ya minimum lahan dong. Bangun jalan tol lahan dibayar negara. Minimum itu ada paling nggak 16 triliun. Membebaskan lahan dibayar dan dibayar masing-masing oleh Cina dan kita. Jadi itu sebetulnya uang yang harus dikembalikan tapi belum ada payung untuk membangun karena konsepnya B2B. Jadi saya melihat sebetulnya untuk ke Surabaya, jangan cerita B2B lagi deh. Harusnya KPBU, udah ada payungnya kok. Jadi market ke selanjutnya, ini masih open market. Jadi maksudnya ke Lombok tadi bukan nggak visible juga bro. Masih open market, asal nggak mesti dengan asal Cina. nggak transaksional gitu. Nggak mesti dengan Cina. Sistemnya masih B2B, kalau masyarakat awam taunya bahwa pembayaran hutang itu sebatas dari hasil penjualan tiket WUS ini sendiri, berarti ada yang salah dalam pengelolaan bisnis dari PT KAI. Apa itu nanti kita akan bahas, Prof. Tapi usai jeda berikut, Merah Putih akan kembali sesaat lagi. Saya ingin luruskan dulu nih pendapat